dalam Nata Desa. Mewarnai desa semakin bermakna. Episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo bersama Bapak Muhammad Yani selaku Kepala Desa Tegalyoso. Terima kasih sudah hadir dalam program Nata Desa. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan Desa Tegalyoso nih Pak. Seperti apa sih Pak visi misi Bapak dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegalyoso? Baik Mbak Umi, terima kasih. Visi kami dalam jalan pemerintahan Desa Tegalyoso yaitu untuk terwujudnya masyarakat Desa Tegalyoso yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan bermartabat dalam pemerintahan desa yang berkemajuan dan berbudaya. Jadi visi Bapak yang saya kutip adalah menjadikan masyarakat Desa Tegalyoso itu jadi manusia yang berakhlak mulia, yang berketuhanan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Selanjutnya juga masyarakatnya diharapkan sehat, Ya, cerdas, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat lainnya, ya, gitu ya betul. Pak ya. Ya, betul sekali. Ya. Selanjutnya nih Pak, untuk melaksanakan visi misi tersebut, apa aja sih Pak strategi yang Bapak lakukan untuk mewujudkan visi tadi? Baik Mbak Umi, itu ada beberapa langkah yang harus kita jalankan. Pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial, budaya, dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kapasitas pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran swadaya dan semangat gotong royong. Kemudian, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kemudian, meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa, serta melaksanakan layanan publik berbasis digital. Jadi itu strategi yang diterapkan dalam pemerintahan Desa Tegalyoso ya Pak. Ya. Yang menarik dalam beberapa strategi tadi itu terdapat pelayanan publik berbasis digital, betul ya Pak ya? Ya, betul. Itu yang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Basis digital Mbak Umi ya. Ya. Kita punya website ya, punya yang namanya yaitu Tegalyoso ID. Tegalyoso ID ya, itu semua masyarakat Desa Tegalyoso bisa mengaksesnya ya. Jadi itu website resmi pemerintahan Desa Ya, Tegalyoso betul. ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian kita juga masih punya yaitu program Nata Desa ya. Nata Desa yang setiap 1 minggu sekali kita gelar ya di dalam Nata Desa. Jadi masyarakat bisa mengakses channel itu Nata Desa sehingga bisa mengetahui semua program kegiatan untuk menuju masyarakat. Itu berada di channel YouTube gitu ya Pak Ya, ya? betul, Ya, di YouTube. jadi masyarakat bisa mengunjungi channel YouTube pemerintahan desa, nanti di situ juga dipaparkan program-program pemerintahan desa, seperti itu Pak? Ya, betul. Jadi di situ sudah terpaparkan baik itu pemerintahan, baik itu pendidikan, baik itu pertanian. Jadi tinggal milih saja masyarakat, buka YouTube tersebut jadi semua ada. Jadi masyarakat silakan dibuka satu persatu sehingga akan mengetahui perkembangan Desa Tegalyoso. Untuk pelayanan digital kita juga siapkan ya Mbak ya, seperti pelayanan berbasis digital ya, masyarakat bisa mengakses langsung lewat Tegalyoso ID ya, terutama misalnya pelayanan administrasi, surat menyurat, situ tinggal apa yang dibutuhkan ada ya. Kemudian
ada lagi mungkin masyarakat akan membuat KK ya, bisa lewat kantor desa ya, kemudian dan sebagainya, kecuali mungkin KTP ya, kita tidak bisa melaksanakan, hanya sebatas pengajuan saja. Jadi masyarakat bisa mengurus pelayanan administrasi seperti kartu keluarga, akte itu melalui pemerintahan desa gitu. Jadi ya, kita sudah ada kerjasama, jadi tinggal datang saja ke desa, kemudian pemerintahan desa siap untuk memfasilitasi mulai masa tersebut. Untuk yang pelayanan mandiri yang melalui Tegalioso ID itu kan tadi saya kutip bisa melakukan pelayanan surat menyurat terhadap masyarakat. Itu langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Baik, Umi. Jadi langkah-langkah yang harus disiapkan masyarakat ya dalam pelayanan digital ya. Masyarakat pertama yaitu ya membuat PIN ya melalui call center desa. Jadi di desa ada call center ya. Masyarakat silakan datang untuk membuat PIN. Kemudian setelah menerima PIN dari call center, kemudian di ACC ya oleh call center, kemudian secara otomatis akan aktif ya, sehingga masyarakat yang telah mempunyai PIN itu bisa mengakses baik itu dari rumah maupun dari luar desa maupun dari Jawa, pokoknya dari mana-mana yang bisa secara online. Yang penting beliau sudah punya PIN tersebut ya Pak ya. Betul. Jadi masyarakat harus mendaftarkan NIK-nya seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi nanti baru di-ACC oleh pelayanan ataupun call center. Setelah itu langsung bisa digunakan ya Pak ya. Betul. Nah, untuk suratnya tersebut Pak, kita dapat mengambilnya itu bagaimana? Atau kita datang ke pemerintahan desa, ke kantor, atau nanti ada yang mengantar ke rumah? Nah, itu, Pak. Baik Pak, untuk pembuatan apa tadi yang diminta seperti surat ya, itu seandainya mau datang ke kantor ya boleh ya. Untuk yang di luar desa ya, itu nanti kita bisa melalui PDF Mbak ya. Ya, jadi setelah jadi kita berupa PDF kita kirim melalui WA ke yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan bisa mencetak sendiri. Memudahkan masyarakat yang jauh dari desa Tegalioso. Ya betul. Ya contohnya yang di Jawa Tengah dan jadi, sebagainya. Ketika memerlukan, nggak harus jauh-jauh pulang ke Tegalioso untuk mengambil surat, tapi bisa dikirim melalui PDF tersebut tadi ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Yang selanjutnya nih Pak, dari visi tadi, apa sih capaian dari pembangunan yang ada di pemerintahan desa Tegalioso? Baik, selama ini capaian kita ya dalam pembangunan pemerintahan desa, pertama di bidang pendidikan Mbak ya. Nah, bidang pendidikan kita telah sediakan PAUD Mbak ya. Pembangunan gedung PAUD betul, itu ya Pak pembangunan. ya. PAUD sudah sediakan, kemudian TPA juga udah kita bangun, sehingga memudahkan anak-anak untuk belajar di gedung tersebut, baik itu anak yang di pendidikan PAUD maupun di TPA. Ya, jadi itu juga menjawab dari visi tadi ya Pak ya. Betul. Mencerdaskan juga menjadikan akhlak mulia. Mencerdaskannya dari tingkat pelaksanaan pendidikan gedung PAUD tadi, akhlak mulianya mereka belajar religi Ya, yang betul. ada yang disediakan oleh pemerintahan desa melalui gedung TPA. Gitu ya Pak. Ada lagi nggak Pak selain itu? Masih yaitu di pembangunan di bidang pemukiman, berarti pemukiman seperti ya peningkatan jalan ya. Jalan desa, kemudian irigasi, jembatan, gorong-gorong,
sumur bor, yaitu sumber air bersih ya, sumber Pembangunan bor, sumber bersih. supaya masyarakat yang ada di dusun itu menikmati air yang bersih ya. Tidak kayak zaman dulu asal ngambil air di rawa, kemudian sekarang tidak, kita udah siapkan air sumur bor. Kemudian ada lagi capaian ya, yaitu pembangunan di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan. Yaitu seperti kita puskesdes ya, setiap kita udah bangun, kemudian posyandu ya, dan kegiatannya selama ini seperti pembinaan lansia, ibu hamil, pencegahan stunting, termasuk pencegahan COVID-19 pada saya. Jadi selain dalam bidang pendidikan juga ada untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Tadi ada peningkatan saluran irigasi, jalan, seperti itu ya Pak ya. Ya, juga dalam bidang kesehatannya sendiri. Jadi masyarakat Desa Tegaloso tuh selain cerdas juga nanti memiliki badan yang sehat, ya, seperti betul. itu ya Pak ya. Ya Pak, tadi itu kan dipaparkan disebutkan beberapa hasil capaian pembangunan di pemerintahan Desa Tegaloso ya Pak ya. Ya, ya. Untuk target selanjutnya nih Pak, untuk target yang akan datang, apa aja sih pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Tegaloso? Baik, sebenarnya ya di RPJM kita telah kita tercantumkan, udah kita tercantum lah ya pembangunan yang seharusnya di tahun sebelumnya kayak tahun 2020, 2021 seharusnya sudah selesai. Akan tetapi tertunda akibat pandemi COVID-19, sehingga pembangunan tersebut tidak bisa kita laksanakan di tahun 2020, 2021, sehingga ke depan kita akan laksanakan seperti pembangunan balai desa ya. Kita ketahui karena pembangunan balai desa perlu ada untuk tempat kita musyawarah masyarakat Desa Tegaloso dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian pembangunan museum dokumenter yang telah kita rencanakan dan telah kita agendakan ya, yaitu untuk nantinya akan kita gunakan untuk sebagai arsip lah ya, Museum dokumenter tersebut ya Pak. Ya. Kemudian kantor kepala desa sendiri, sementara memang ada kantor, cuman untuk pelayan administrasi. Jadi nanti kita akan buat tersendiri ya Pak ya, tersendiri khusus kantor desa. kantor kepala desa. Kemudian gedung posyandu, memang udah ada posyandu, tapi kita rencanakan di tahun 2020 harusnya dibangun, akan tetapi demi yang bilangan tadi tertunda. Mungkin di tahun berikutnya, yaitu masih ada gedung posyandu yang perlu kita bangun. Kemudian masih ada juga seperti gedung BPD, kemudian PKK, LPM. Nah, itu perlu juga. Lembaga ya Pak ya? Ya betul, sehingga biar lembaga tersebut biar punya kantor, sehingga biar fokus dalam menjalankan kegiatan di desa. Untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan tentunya ya Pak. Ya betul. Yang menarik dari beberapa target itu adalah museum dokumenter. Itu selain untuk pelayanan pembelajaran, nantinya mungkin akan menuju seperti itu ya Pak ya, betul. karena dicanangkan museum, biasanya kan museum untuk pembelajaran masyarakat Desa Tegaloso. Nanti yang di dalamnya tersebut isinya terdiri dari apa aja Pak, museum tersebut nantinya? Baik, museum tersebut nantinya justru akan bermanfaat ya untuk generasi berikutnya ya, sehingga sejarah baik itu dari berdirinya, sejarah desa sendiri ya ya Pak ya. betul. Kemudian apa saja yang telah dikerjakan tahun-tahun berikut nanti tercantum ada di Tidak museum hilang ya tersebut. Pak, Ya. diarsipkan di museum tersebut. Ya betul. Ya, jadi nanti kayaknya Tegaloso bakal baru nih mempunyai museum dokumenter seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Ya.
Mari kita lihat bersama. Kita terima kasih Pak pembicaraan kita kali ini, bincang kita kali ini. Semoga apa yang Bapak tuangkan tadi, Bapak jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua, bisa jadi pengalaman untuk anak cucu kita nanti, untuk masyarakat desa seluruhnya, dapat bermanfaat semuanya ya Pak ya. Ya, baik. Saya juga terima kasih ya Mbak Umi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti bisa masyarakat tahu apa tujuan kita, dan saya berharap terus dikembangkan ya kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Jangan lupa saksikan program Nata Desa dalam channel YouTube Top TV yang sekarang diperbarui menjadi Nata Desa Official. Saya Umi Feria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nata Desa Mewarnai